akan ingin bertahan. Apa alasan ingin bertahan? Karena saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati, bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga tapi kita harus tetap taat. Ini maksudnya ini kan terjadi apa ya, kayak ada di awal hubungan itu kan ada kayak kebohongan juga kalau misalkan nggak mengakui udah punya istri dan lain-lain. Ini ketika menjalin sama Mbak Inara sendiri nggak takut itu akan berulang lagi atau seperti apa? Balik lagi tadi statement aku sebelumnya bahwa Insan tidak menunjukkan etika buruk gitu, bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan kebohongan, tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal. Anak-anak nerima nggak, Mbak? Anak-anak nerima nggak Insan? Anak-anak Mbak Ina? Starla sudah aku perkenalkan sih, dan alhamdulillah ya dia anak yang baik, anak yang paham agama, dia paham bahwa selama itu sudah halal, ya sudah saatnya lah kita istilahnya dengar samina wa atona, kita tunduk sama syariat Islam kalau kita mengaku Islam. Sudah bertemu dengan anak-anak belum Kak Ina sendiri sampai dengan saat ini? Anak-anak sekarang sama Mbak Ina atau Sama Virgon atau gimana? Sudah bertemu juga anak-anak belum? Aku sudah, waktu itu sudah sempat ketemu anak-anak, cuman memang termasuk jarang untuk bisa ketemu karena anak-anak juga sekolah, dan sempat minggu itu dibawa liburan dulu sama dedinya, jadi aku udah lama gak ketemu lagi sama anak-anak. Ada kekhawatiran hak asli direbut nggak Mbak Ina? Kalau selama nggak ada ketetapan dari persidangan sih enggak, saya nggak khawatir karena memang kemarin persidangan kan putusannya itu udah sampai tingkat Mahkamah Agung ya. Berarti sejauh ini anak-anak menerima dengan baik ya? Ya alhamdulillah, Insan juga orang yang sangat peduli dan sayang sama anak-anak saya. Mbak Ina ada rencana mau mensahkan pernikahan dengan Insan? Diresmikan. Diresmikan secara negara? Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu, terutama di ranah ini. Itu sudah diobrolin atau gimana? Pensahannya? Sudah diobrolin dengan Insan atau bagaimana? Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan, dan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kalian? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Siap hidup berdampingan dengan Nawa berarti ya Mbak? Kalau tidak siap dari awal saya nggak mau. Kalau itu, kalau kita ngomongin ini kan soal user akses ya Mbak. Ya. CCTV di mana selalu kadang-kadang dengan durasi yang sangat panjang dan konotasi kurang baik ya. Iya. Nah ini pertama dan untuk apa alasan hukumnya ini kan kabarnya kata sudah diperjualkan kabarnya. Ya. Nah untuk kamu sendiri, nah, terbayang nggak sih seperti apa ketika itu tersebar dan katanya kami nggak tahu ya, katanya kan ada video yang tidak baik lah buat orang lain lah. Itu apa? Jadi begini, terkait video itu, ya, pastinya saya perlu sampaikan di sini, cara memperolehnya tidak sah. Sehingga apabila terjadi transaksional terhadap video itu sudah menjadi pelanggaran hukum. Karena kenapa? Cara memperolehnya tidak sah. Diperolehnya itu dengan cara yang tidak secara benar, ya kan? Misalnya seperti ini, saya kasih contoh ya, sederhana. Saya ambil handphone kamu, ya, kemudian saya umpetin, berarti kemudian saya jual. Nah, itu ada proses di mana perolehannya tidak sah. Sehingga apa? Ketika saya mengalihkan kepada pihak lain, maka itu mutlak adalah pelanggaran hukum. Sehingga kalau kita bicara terkait konten yang ada di video itu kan mengandung konten pribadi. Ya, pribadi di mana menurut saya ya, ada sosok yang memang sengaja merekam, kemudian mengedit, kemudian menyerahkan kepada pihak lain. Dengan cara apa?
mungkin dugaan saya dengan berupaya untuk memperkaya dirinya. Jadi jelas cara memperolehnya ini sudah tidak benar, ya, tidak sah. Makanya naik penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan, saya minta kepada mungkin para terlapor ini atau terduga terlapor, saya minta persiapkan aja diri Anda untuk mengikuti proses hukum. Oke? Karena saya akan mendorong terus sampai dilakukan penetapan tersangka. Oke? Sampai dilakukan penetapan tersangka, sampai juga dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ancaman yang kami laporkan ini adalah ancaman yang di atas 5 tahun. Sehingga secara subjektif apabila seseorang melakukan perbuatan yang berulang, maka terlapor tersebut boleh dilakukan penahanan nantinya pada tingkat penetapan tersangka. Bang, perihal adanya 7 video gimana bang? Pemerasan gitu, kalau nggak bayar, gua sebar nih gitu bang. Dan karena sana ada Nggak ada, tapi berdasarkan barang bukti dan saksi fakta mengatakan bahwa memang di sana ada transaksi. Yang ada itu fakta transaksional. Terjadi pemindahan itu kemudian dengan menguntungkan dirinya. Jadi diri seseorang itu, ya kan? Nah, jadi dari sini dari A ke B, B ke C. Nah, nanti kita minta penyidik untuk menggali. Nah, ini pasti sudah menjadi satu kelompok, ya. Satu kelompok sudah direncanakan. Makanya banyak orang kalau tidak direncanakan pasti melibatkan cuma satu orang. bang, pihak-pihak itu ada menyangkut dengan Mawar nggak bang? Nah, nama yang tadi disampaikan itu, menurut saya ya, saya akan mencoba supaya nama itu juga turut dalam posisi terlapor. Saya akan mencoba supaya nama yang tadi disebutkan itu menjadi turut terlapor dalam laporan polisi kami. Berarti mungkin Mawar akan bisa diperiksa bang, kasus illegal access. Pasti kita minta untuk diperiksa. Kita minta untuk diperiksa. Oke, untuk penegakan hukum yang adil dan merata, kita minta untuk diperiksa. Karena kenapa? Alat bukti itu dipakai oleh yang tadi namanya M itu di Polda Metro Jaya. Tinggal naik penyidikan. Menurut kami sudah dirugikan. Karena kenapa? Yang barang yang tidak sah kok dipergunakan gitu loh. Paham kan? Ya kan, barang yang tadi handphone tadi yang saya bilang diambil, ya kan, yang kita tahu milik siapa, kemudian kita alihkan tanpa persetujuan orangnya. Ah, itu dia tuh. Nah, saya minta kepada penyidik untuk memanggil nama yang tadi, untuk diperiksa juga dalam tingkat penyidikan. Bang, perihal adanya 7 video gimana bang? Menyebut ada barang bukti 7 video. Ya. Itu videonya apa saja dan di mana bang itu mungkin video yang dijadikan barang bukti? Menurut saya dari 7 video itu, ya itu juga lah yang kami jadikan barang bukti di sini. Ya kan, cuman kan mungkin yang 7 itu kan dipotong-potong itu. Nah, ya itu karena dipotong-potong menurut saya ya, udah ada tambahan pasal itu nanti terhadap yang potong-potong itu. Karena kenapa? Pasal 32, 35 ITE yang saat ini menjerat Roy Suryo CS juga dalam hal di dalam laporan ini kurang lebih akan sama. Jadi saya akan minta penyidik nanti ketika gelar penetapan tersangka itu pasal itu harus diterapkan. Karena kenapa? Sudah dipotong-potong. Nah, sudah tidak original lagi. Bang, berarti itu videonya adalah satu video dipotong menjadi 7 atau memang 7 adegan yang beda-beda bang? Kemungkinan satu video dipotong-potong. Berarti ada proses pengeditan dan segala macam? Kemungkinan seperti itu. Nah, tapi saya nggak bisa menjelaskan berlebihan karena kenapa? Nanti merusak pemeriksaan polisi. Nah, biarkan dulu ini bergulir, ya kan? Yang penting teman-teman sudah tahu laporan kita sudah naik penyidikan tanggal 6 kemarin, tanggal 7 penetapan penyidikan, tanggal 8 korban dan saksi hari ini diperiksa. Final ini udah berapa pertanyaan kak? Bang mau nanya. Bang, perkara Inara ini bisa terjadi kalau yang dirilis disahin atau gimana? Ya, prinsipnya KUHP yang baru tanggal 2 kemarin kan sudah sudah berlaku. Sehingga paling ada penyesuaian aja. Penyesuaian pasal. Ya. Jadi kalau misalnya laporan di sana itu 284 nanti disetarakan dari pasal 284 dijongtokan kepada pasal yang ada di KUHP yang baru. Nah, demikian juga kami melaporkan di sini illegal access, pasal illegal access itu akan nanti jongto ya kan dengan undang-undang yang baru, dengan pasal yang baru, kemudian setelah itu dilayangkan panggilan kepada terlapor. Seperti itu. Inara satu dong, ini kan kunci dari permasalahan kunci kalian ini kan perdamaian Insanu Fahmi dengan Mawar. Nah, kamu sebagai istri, apa yang kamu katakan kepada Insanu untuk mendorong perdamaian dengan Mawar ini? Sedari awal, sedari kasus ini mencuat ke publik juga, dari keadaan mereka masih konflik ya dalam rumah tangga, bahwa
Insan sudah menjatuhkan talak 2, saya sudah meminta Insan untuk memperbaiki rumah tangganya. Karena saat itu saya melihat, walaupun saya belum mengenal secara langsung ya pribadi saudari M, saya melihat tidak ada uzur syar'i untuk diceraikan gitu, makanya saya melihat selama itu tidak ada uzur syar'i, ya alangkah baiknya coba diperbaiki rumah tangganya. Saya mendorong saudara Insan untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya. Itu sebabnya kenapa saudara Insan ini tidak langsung mengurus perceraian di pengadilan agama, karena dia masih mau memberikan kesempatan kepada saudari M. Berarti aku niat poligami juga ya Kak? Kan memang sebelumnya menurut pengakuan saudara Insan ya, dia sudah memberikan opsi kepada saudari M apakah mau melanjutkan dengan opsi poligami seperti sesuai dengan voice note yang beredar di sosial media, atau ya pilih selesai gitu secara baik-baik. Mbak Ina, ini kan semua media dan netizen Indonesia menyoroti Mbak Ina ya, apalagi Mbak Ina sekarang memutuskan untuk menjadi istri kedua. Bagaimana Mbak tanggapannya mengenai cancel culture yang netizen lakukan buat Mbak Ina? Saya jujur aja, dalam hidup itu kalau kita tolak ukurnya sama opini publik, pendapat orang, pendapat keluarga, itu nggak akan ada habisnya ya. Kayak kita hidup terombang ambing ya sama pendapat orang gitu ya. Padahal Allah udah jelas menetapkan syariat Islam ini untuk kita taati gitu, terutama dalam hal ya rumah tangga gitu, bahwa ya kita sebagai istri biar gimana pun keadaan suami kita ya dia imam kita harus taati. Itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam terhadap saya gitu. Jadi tidak masalah yang kalau misalkan netizen memilih hal tersebut terhadap karir Mbak Ina di interview. Apa yang orang lain katakan terhadap saya itu kan penilaiannya mereka, bukan berarti menentukan value saya. Lagi pula kalau memang saya berniat untuk menjadi pilihan keduanya orang, ya sudah sedari dulu lah, saya ngapain artis, capek nangis. Oke. Benar, satu lagi dong. Ya, satu lagi. Terakhir ya. Terakhir ya. Banyak yang bilang Insan Fahmi itu mengibut NPD. Apa tanggapan? Alhamdulillah kemarin kami sudah, aku sudah mencoba untuk mendampingi beliau ke terapis ya, psikiater, psikolog gitu ya. Alhamdulillah sih untuk hasilnya semua aman, positif gitu ya, nggak ada yang sesuai dengan tuduhan yang beredar di sosial media ya. Mungkin untuk orang-orang yang saat ini sedang menuduh orang lain gitu ya, ya aku sarankan sih untuk sama-sama lah kita periksa gitu, kita periksakan diri demi untuk kebaikan kesehatan bersama gitu. Oke ya, kita mau lanjut lagi nih. Lanjut aja. Oke. Makasih Bang. Ya, makasih. Satu lagi. Tadi dia bilang RD, terus sekarang akan membawa nama M ini dalam Ya. kasus video ini sendiri Bang. Nanti nggak tahu mungkin kalau RD yang di Polda sendiri akan gagal. Ya, kita udah memilih proses hukum. Apapun konsekuensi hukumnya kita harus hadapi. Kita seperti itu, ya. Apapun konsekuensinya kita harus hadapi. Ya, mau siapa duluan yang cepat naik tersangka kita hadapi. Ya kan, toh di sana punya cuman ancaman berapa bulan aja kok. Kita hadapin lah. Ya, dari Sabang sampai Merauke nggak mundur kita hadapin. Ya, tapi hati-hati. Yang di sini ancamannya di atas 5 tahun. Illegal akses 6 tahun, ya kita coba aja, kan begitu. Sederhana pilihan ini gitu, ya oke? Ya oke, kuasa hukum dari Mawar sendiri kekeh nih Bang, akan menjawab untuk jawaban RJ kemarin. Pertama, kedua, kekeh untuk tetap melanjutkan nantinya sampai dengan Suruh dia lanjutkan aja sampai ujung, kita tunggu, ya. Saya tunggu dia di tikungan gitu aja, ya oke? Tapi dibatasi sama Virgon nggak sih untuk ketemu anak-anak? Nggak secara eksplisit sih. Tapi ada indikasi seperti itu. Saya nggak bisa jawab. Ada yang mau disampaikan mungkin kalau untuk Insan sama suami? Ada yang mau disampaikan? Closing statement? Iya. Closing statement ya, nggak ada pertanyaan lagi. I love you Insan mungkin Kak. Menghadapi Kemarin kan viral tuh Kak. ujian rumah tangga ini mungkin bagaimana Kak? Harapan saya semoga dari kasus ini menjadi pelajaran ya buat kita semua, mau itu suami, mau itu istri, untuk muhasabah diri dan mawas diri gitu, berpikir dulu sebelum bertindak, karena ini juga menjadi pelajaran bagi aku di kasus sebelumnya terhadap mantan suamiku, karena memang melalui proses hukum itu panjang dan sulit dan makan waktu, biaya, mental, dan juga pastinya korban anak-anak. Karena apa yang bisa ditempuh, kalau memang bisa ditempuh musyawarah secara keluarga, musyawarah secara keluarga. Oke, ke selamat gimana Pak? Udah close.
Terakhir udah. Alhamdulillah dari kasus yang sebelumnya aku bersama mantan suami, anak aku terutama Starla karena dia udah lebih dewasa ya, lebih bisa bersikap bijak gitu menanggapi segala sesuatu. Dia paham bahwa apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi, sudah berlalu. Yang penting kita sebagai manusia bertaubat dengan sebaik-baik taubat, dan dia juga paham bahwa orang tuanya ini keduanya adalah manusia yang bisa jawab, bisa salah. Begitupun juga dia sebagai anak bisa salah terhadap orang tuanya. Jadi ya itu adalah salah satu anugerah dari Allah sih, diberikan anak-anak yang soleh, soleha, yang bijaksana untuk menanggapi realita kehidupan. Oke. Ya, oke ya. Terima kasih.